Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang dimana materi yang kami bawakan yaitu tentang konsep pendidikan, teknik, dan proses supervisi, yang dimana saya atas nama Husnul Hatimah dan ada pun anggota kelompok saya yaitu Nuranisa dan Nabila Putri. Baik, selanjutnya pemaparan materi pertama yang akan dibawakan oleh saudari Nuranisa, dan selanjutnya untuk pemateri kedua yang akan dibawakan oleh saudari Nabila Putri. Konsep supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan merupakan suatu proses bantuan maupun dukungan yang diberikan kepada guru dalam mengembangkan kemampuannya yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, maupun kreativitas dalam mengajar dan komitmen atau motivasi sebagai seseorang guru. Adapun menurut ahli yang pertama itu P. Adams dan Friendike. Menurutnya, supervisi pendidikan adalah program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran. Yang kedua itu Harris Kester. Supervisi pendidikan adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas-petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru, dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahkan bahan-bahan pengajaran dan evaluasi pengajaran. Yang ketiga itu insinyeri. Supervisi pendidikan adalah prosedur memberi arah serta mengadakan penilaian secara kritis terhadap proses pengajaran. Kedua, tujuan supervisi pendidikan. Piet Sahertin mengemukakan tujuan supervisi pendidikan adalah memberikan layanan dan bantuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan guru di kelas. Sedangkan secara nasional, tujuan konkret supervisi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu membantu guru melihat dengan kelas dengan jelas tujuan pendidikan. Yang kedua itu membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid. Yang ketiga itu membantu guru dalam menggunakan alat pelajaran modern, metode-metode dan sumber-sumber pengalaman belajar. Yang keempat itu membantu guru dalam menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri. Yang kelima itu membantu guru-guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira dengan tugas yang diperolehnya. Yang keenam itu membantu guru-guru agar waktu dan tenaganya tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolah. Yang pertama itu prinsip ilmiah atau saintifik. Prinsip ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Prinsip demokratis. Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis di sini mengandung arti menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan. Yang ketiga itu prinsip kerjasama, yaitu mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi disebut dengan sharing of ide, sharing of experience, yakni memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga merasa tumbuh bersama. Yang keempat itu prinsip konstruktif dan kreatif. Dengan prinsip ini, setiap guru akan termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan menggunakan cara-cara yang menjadikan guru-guru menjadi takut dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip supervisi menurut Gunawan tahun 2002 yaitu
Yang pertama, prinsip fundamental dasar. Seorang supervisor harus berdasar atau berlandaskan sesuatu yang kokoh terhadap setiap pemikiran, sikap, dan tindakannya. Pancasila adalah dasar dan falsafah negara kita, bangsa Indonesia, sehingga bagi supervisor Pancasila adalah prinsip fundamentalnya. Setiap supervisor pendidikan Indonesia harus bersikap konsisten dan konsekuen dalam pengalaman sila-sila Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang kedua itu prinsip praktis. Sesuai prinsip fundamental sebagai pedoman seseorang supervisor pendidikan Indonesia, maka dalam pelaksanaan sehari-hari mereka berpedoman pada prinsip positif dan negatif. Materi keempat yaitu strategi supervisi pendidikan. Strategi supervisi pendidikan merupakan proses penentuan cara atau teknik supervisi yang terbaik yang akan digunakan kepala sekolah dalam melaksanakan perannya sebagai supervisor pendidikan dengan tujuan meningkatkan mutu sekolah. Menurut Meisterberg Juliansa tahun 2017 menjelaskan bahwa strategi merupakan rencana, pola, taktik, posisi, serta perspektif yang disusun pemimpin untuk mencapai tujuan di masa depan. Adapun tahapan penentuan strategi supervisi dapat digambarkan seperti yang tampil pada layar. Nah, berdasarkan gambar, tahapan penentuan penggunaan strategi supervisi pendidikan terdiri dari 4 tahap dan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap identifikasi lingkungan supervisi, di mana tahap ini merupakan tahap di mana kepala sekolah harus mampu mengidentifikasi segala bentuk isu dan permasalahan yang bersumber dari dalam atau luar lingkungan sekolah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kinerja sekolah secara komprehensif. Tahap kedua yaitu tahap perumusan strategi supervisi. Tahap ini diartikan sebagai proses penentuan beberapa teknik supervisi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Tahapan ketiga yaitu pemilihan strategi supervisi, di mana tahap ini merupakan proses penentuan teknik supervisi yang akan diaplikasikan kepada objek yang akan disupervisi. Selanjutnya ada tahapan keempat yaitu penggunaan strategi supervisi, di mana secara garis besar menurut Pidarta Soliat tahun 2017 menjelaskan tahapan dalam pelaksanaan supervisi adalah persiapan, pengaplikasian, dan pertemuan balikan atau tindak lanjut. Yang kelima yaitu teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi merupakan cara-cara yang ditempuh dalam mencapai tujuan tertentu, baik yang berhubungan dengan penyelesaian masalah guru-guru dalam mengajar, masalah kepala sekolah dalam mengembangkan kelembagaan, serta masalah-masalah lain yang berhubungan serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Direktori tahun 2008. Dalam Direktori 2008, supervisi dikenal dengan 2 teknik besar, yakni teknik individual dan teknik kelompok. Teknik individual yaitu bila masalah yang dihadapi adalah masalah yang bersifat pribadi, apalagi khusus atau secret, maka teknik yang digunakan sebaiknya adalah teknik individual atau perorangan. Adapun yang pertama yaitu kunjungan dan observasi kelas, di mana observasi kelas hendaknya dilakukan dengan memakai instrumen yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua pihak dengan sebelumnya melakukan pertemuan pribadi atau paling tidak diberitahukan terlebih dahulu kisi-kisi yang akan diujikan di lapangan oleh supervisor. Selanjutnya ada individual conference, di mana dalam individual conference atau pertemuan individu dilaksanakan setelah observasi dilakukan, sehingga terjalin hubungan akrab, di mana tujuannya untuk menganalisa kesulitan belajar baik yang ditimbulkan oleh guru maupun oleh komponen yang lain. Yang ketiga yaitu kunjungan antara guru-guru dengan prinsip dasar pertukaran pengalaman yang dilaksanakan oleh forum guru. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sikap, keterampilan serta pengetahuan. Yang keempat yaitu evaluasi diri, di mana dengan prinsip menumbuhkan dan mengembangkan potensi diri secara akurat. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan dan membangkitkan keberanian diri pada guru.
Adapun yang kelima yaitu supervisory bulletin, di mana dengan prinsip pemusatan hasil belajar berdasarkan secara menyeluruh. Tujuannya untuk menciptakan komunikasi internal dan bersifat pengembangan staf. Yang keenam yaitu professional reading, di mana professional reading atau bacaan profesional memiliki prinsip memperkaya pengalaman individual. Tujuannya adalah penggalian potensi diri secara akurat. Selanjutnya ada professional writing, di mana professional writing atau sering dikenal writing sama dengan menulis adalah profesional yang memiliki prinsip mengoptimalkan potensi diri melalui tulisan ilmiah, di mana tujuannya untuk meningkatkan kemandirian profesional, sedangkan analisisnya adalah kurangnya percaya diri dalam menulis yang dirasakan oleh banyak kalangan. Adapun teknik kedua selain teknik individu yang dikenal adalah teknik kelompok, yang mana bila supervisor memperhitungkan bahwa masalah yang dihadapi bahwasannya adalah sejenis, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan teknik kelompok seperti rapat kerja, kerja sekolah atau lokarya, penataran, seminar, diskusi, dan sebagainya. Keenam yaitu proses supervisi pendidikan, di mana menurut Rifai tahun 1982, supervisi merupakan suatu proses yaitu serangkaian kegiatan yang teratur dan beraturan serta berhubungan satu sama lain dan diarahkan kepada suatu tujuan. Secara garis besar, kegiatan dalam proses supervisi dapat dibagi atas 4, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Yang pertama, perencanaan supervisi pendidikan yaitu merancang tujuan, metode, dan fokus supervisi. Yang kedua yaitu pelaksanaan supervisi pendidikan. Yang pertama, mengumpulkan data, penilaian, deteksi kelemahan, memperbaiki kelemahan, dan bimbingan pengembangan. Yang ketiga yaitu proses evaluasi, di mana dilakukan untuk mengetahui apa yang sudah dicapai, hal-hal yang sudah dilakukan, dan hal-hal yang belum dilaksanakan. Yang keempat yaitu tindak lanjut, di mana merupakan justifikasi, rekomendasi, dan eksekusi yang disampaikan oleh pengawas atau kepala satuan pendidikan tentang pendidik yang menjadi sasaran kepengawasannya. Pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup. Pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. John Dewey. Demikian para materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yaitu konsep supervisi pendidikan adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui pengawasan, bimbingan, dan dukungan kepada tenaga pendidik. Teknik supervisi pendidikan ialah teknik yang digunakan dalam supervisi meliputi observasi kelas, pembinaan, dan penyelenggaraan pelatihan atau workshop. Proses supervisi pendidikan ini meliputi 3 langkah utama. Yang pertama itu perencanaan atau menentukan tujuan dan kegiatan. Yang kedua pelaksanaan atau observasi dan interaksi. Dan yang terakhir itu evaluasi atau analisis hasil untuk perbaikan. Mungkin cukup sekian dan saya akhiri dengan ucapan fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.